An mayo gawe ke anatran maer. Yo, Lo mata. Oh kabute lah. Mengon aan pa, mon anak bocah. Mayo. Ini anak bocah yakin yang mau kerungu. Positif, Yo, anak. bacal yo. Ini jelang. jadi mau calon kan di sini. Jalan-jalan yang isor Biasa. Lihat angin oh. Kan ya. Titik lah. Ngerti rai, nyong tuh merana sih ngaku-ngaku celani dalaya ngon kerutuk ngisor kae lho. Oh, menyen kedua kak. Makane, Jur. Dalane we api kae ngene dawa. Lebar we lebare dalane api kae ngene dawa anggarane gede usia. Oh, positif. Tapi nyong ket mau mlaku sakana ngasih tuan kene karo weruh kayak plang anggaran kae lho sing kene anggaran ngerti. Kayak ini kan. Korupsi tadi. Oh yakin ngene nyong. Ra weruh ket mau biasane anak. Manen seorang ini selipang loh. Makane silah balilah panas eram ki nyorak kuat kok metu maning nyorin kene ya. Siap. Nah kayak ngono. Oh yakin anggarannya ora ketan gini. Oh ya, iya wong pak Alek pas kae we oleh wong sugih tapi oleh anggaran cal. Ya kalau mau Messi barang cari dipotong pemerintah bantuan. Engko lah jangan-jangan duitnya dipotong dicikot karo pamong. Ya harus ngerti kalau bela. Ya ayo. Oh. Salam. Itu kan an? Coba gini ya. Teman juga. Oh. Ya kau jaga apa? Sama diri Pak. Mau Kang Umah dalam kini bocah rame banget. Terus mulai ini. Mau bahas apa pada? Oke, bahas apa? Anggaran kait jalan anyar cari menu rakaton. Oh, Ora ana plange soalnya. karo menu barang bantuan ke menu apa? Ora jelas. Oh, ora jelas. Oh, so, hampir dengan bilang Korupsi. Pancen minta kepik ya. Ya, dewek delenge yang ini tapi ora ngerti kanane. Dewek aja nuduh lah. Dewek maire dewek rana terus tapon-tapon lurai pamonge ngono men jelas. Kan milu ora? Oh kenal. Oh, oke nyong, dewe kan cepet. jadi Oh, karo materi kan. Ayo temenan, terus deke. Oh, cerita wae. Ya wis karo anam ya. Oh, Men nah. kita bentar duduk ya. Ya. Men kena transparansi. Oh. Oke. Minta kene wae lah, karena jalur wae. Ya wis yo. Ya, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Wah, anak-anak muda ini. Gimana? Ada yang perlu saya bantu? Saya mau nanya Pak terkait itu apa pembangunan jalan yang hari itu kok nggak ada planknya. Oh itu, jadi gini Mas, desa setiap membuat bangunan, setiap membangun, apalagi bangunan fisik, ya, infrastruktur, itu pasti ada papan proyeknya besar itu, salah sampai 1 meter, berisi sumber dana dari mana, terus berapa besarnya dana, dan volumenya berapa, di situ juga tim pelaksananya siapa, itu pasti di papan proyek itu ada. Setiap kali mau bangun, dan itu juga dilampirkan juga di SPG-nya, di foto-foto papan proyeknya itu pasti ada. Nah, ini kan sudah lama, sudah 1 tahun lebih lah dibangun. Itu mungkin papan proyeknya sudah hilang. Nah, tetapi setiap proyek juga ada prasastinya, prasasti yang hitam itu yang ditempel ya. Nah itu menggantikan proyek papan proyek yang ada di situ juga sama isinya. Jadi sumber dananya dari mana, ya, volumenya berapa, terus tim pengerjanya siapa, waktu kapan pelaksanaannya. Jadi semuanya itu tertulis ada di situ. Semuanya transparan ya, semua transparan. Jadi karena kami juga setiap kali bangunan fisik itu setelah selesai pasti ada opnam, ada pemeriksaan dari kecamatan, diukur volumenya ya, panjang lebar, speknya itu pasti diperiksa. Itu setelah kalau itu misalnya ada kekurangan ya pasti ditegur, desa ini kurang, mungkin panjangnya kurang pasti diperbaiki. Tapi alhamdulillah selama ini desa kita tidak pernah ada teguran masalah itu. Dan juga nantinya juga akan diperiksa oleh inspektorat. Nah, jadi bukan hanya dari opnam dari kecamatan, tapi dari inspektorat juga akan diperiksa. Dan laporan-laporan ini juga dimasukkan ke aplikasi Kejaga Desa namanya, itu dari kejaksaan. Itu prosedurnya. Tapi saya terima kasih, anak-anak muda kritis gini malah yang saya harapkan seperti itu. Terus ada satu masukan lagi tuh terkait tentang dana yang dikasih pemerintah ke orang-orang tuh kaitannya belum sesuai target lah, belum targetnya malah katanya dipotong atau apa-apa gitu. Itu tentang kejelasan dari Bapak itu gimana? Masalah bantuan, kalau dulu ya masih pakai sistem DTKS namanya, dana terpadu kesejahteraan sosial. Bagaimana cara desa mengajukan? Itu desa pasti memanggil Pak RT, Pak RW, ya, tokoh masyarakat, kumpul. Masing-masing RT itu mengusulkan warganya siapa yang mau dikasih bantuan. Nah, misalnya RT 1 mengusulkan
Pak, saya mengusulkan misalnya Pak Yono Pak. Nah, nanti saya tanya ke ketua RT 2 bagaimana tanggapannya, RT 3, RT 4 juga. Setuju nggak kalau Pak Yono ini dimasukkan ke DPKS? Kalau setuju, oke, setuju masuk. Nah, kalau misalnya ini nggak setuju Pak, nah, alasannya nggak setuju apa? Nah, mereka memberikan alasan sehingga masalah bantuan siapa yang dapat itu bukan semata-mata saya sebagai kepala desa, bukan, tapi berdasarkan musyawarah, Pak. Ya, musyawarah. Terus akhir-akhir ini ada namanya sistem untuk bantuan itu melalui BPS, Badan Pusat Statistik, yang ada desil 1, desil 2, desil 3, ya, desil sampai desil 10 lah. Ini yang menjadi masalah karena mereka tidak koordinasi dengan desa. Ya, setelah mereka nggak tahu data dari mana, masa ada janda, ya, rumahnya aja numpang, lah kok masuk desilnya desil 5. Nah, itu kita perangkat nggak tahu karena BPS. Ada lagi yang punya mobil 2, kaya, lah kok masuk desil 3. Ini dari mana datanya? Makanya terus kita minta, kita melalui pendamping desa namanya itu supaya ada perbaikan. Ya. Jadi desa itu kami desa semuanya transparan. Saya sebagai kepala desa nggak mau sesuai dengan amanah saya. Ya. Saya kan harus bersifat amanah, adil dan sebagainya. Saya nggak mau merugikan siapapun. Ya. Termasuk semua uang dana-dana yang masuk ke desa Pak Kuncen itu maksimal harus dimanfaatkan oleh warga Pak Kuncen pada saat bekerja, juga harus orang Pak Kuncen yang kerja. Jangan sampai uang yang masuk di desa Pak Kuncen dimakan orang luar. Wah, ini nggak ada manfaatnya, ya. Jadi itu kira-kira sudah jelas ini ya. Ya, jadi kalau masalah katanya saya dengar ada potongan-potongan, tunjukkan ke saya, ya, siapa yang motong, siapa yang bilang ada potongan untuk apa? Untuk bantuan-bantuan. Desa tidak ada sama sekali motong-motong itu, desa tidak tahu. Ya, kita orang beragama lah, boro-boro nambahi masa orang berkurang dipotong. Dan demi Allah, desa tidak ada. Kalau ada bilang bantuan dipotong, bukan dengan saya. Ya. Jangankan itu pelayanan di desa Pak Kuncen itu tidak ada bayar, gratis. Jadi kalau kalian ke kantor desa minta pelayanan, butuh surat atau apa, kok ada yang minta uang, laporkan saya. Saya nggak sungkan-sungkan, saya nggak segan-segan. Ya. Desa sudah dipenuhi oleh negara. Jadi nggak boleh lagi pungut-pungut yang tidak benar di masyarakat, ya. Jadi, tapi saya terima kasih kalian anak muda kritis, ya, harus seperti itu. Ya, kami sebagai perangkat, sebagai kepala desa juga harus perlu masukan, perlu dikritisi, ya, bagaimana baiknya supaya desa kita maju. Oke, jelas. Dan sekali lagi, kalau ada yang bilang bantuan ada dipotong, itu bukan saya. Oke, Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan yang saya harapkan pemuda itu harus seperti kalian. Jangan diem aja. Ada hal yang nggak bener, berani tanya. Pak, gini supaya desa kita makin maju. Oke. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.